Jadi syarat, makanya dalam judulnya saya sebut tauhid pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga. Syarat. Tanpa tauhid gak bisa orang masuk surga, meskipun dia beramal sebanyak-banyaknya. Makanya pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Ibnu Jud'an, yang dia di Mekah banyak melakukan amal-amal soleh, menolong orang miskin, menjamu orang-orang menunaikan ibadah haji, menolong anak yatim. Kata Aisyah, apakah bermanfaat dia amal solehnya itu? Kata Nabi, enggak bermanfaat. Tidak bermanfaat sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai dia mengucapkan kalimat tauhid baru bermanfaat buat dia. Makanya orang-orang kafir yang melakukan amal soleh apa aja nggak akan diterima oleh Allah. Di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak. Orang kafir, ya meskipun dia berbuat kebaikan, apa saja berbuat kebaikan. Kan ada orang kafir yang dia berbuat kebaikan, nolong anak yatim, orang miskin. Bahkan ada orang kafir sekarang ini yang bangun masjid. Ada orang kafir yang nolong membantu pondok pesantren. Bahkan masuk lagi ke pondok, ya, pakai sarung, pakai pici. Dan bodohnya umat Islam tertipu dengan itu. Mestinya kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mesti ada apa? Barok orang kafir. Nggak bisa mencintai orang kafir, nggak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara, nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh ada seberat zarrah ini cinta pada orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman, orang munafik. Itu bukan orang beriman kalau mencintai orang kafir. Nggak ada yang namanya orang beriman itu mencintai orang kafir, nggak ada. Nggak boleh. Mau antum buktikan ayatnya? Antum lihat dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, surah 58 ayat 22. Antum lihat ayatnya biar antum tahu. Sekarang ini banyak orang-orang mencintai orang kafir, mendukung orang kafir, ya, mendukung orang, membela lagi orang kafir. Dipertanyakan imannya itu, imannya. Antum lihat di surah Al-Mujadilah surah 58 di ayat 22. Ayat 22. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang itu bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan pada hati mereka orang yang beriman itu, yaitu iman, dan Allah telah kuatkan mereka dengan pertolongan daripadanya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah sungguhnya golongan Allah itu orang-orang yang menang. Jadi Allah menyebutkan di sini, engkau nggak akan dapati yang namanya orang yang beriman kepada Allah mencintai siapa? Orang kafir nggak akan dapati. Meskipun orang kafir itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, nggak akan cinta. Nggak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya, nggak boleh. Kalau dia mencintai orang kafir, berarti yang tidak benar apanya? Imannya nggak benar, dia orang munafik ini, bukan orang beriman. Jelas? Nanti saya sebutkan lagi ayat yang lain. Kalau antum mau tanyakan lagi, saya sebutkan lagi ayat yang lain. Jadi orang kafir meskipun dia melakukan amal soleh, diterima atau tidak di hari kiamat oleh Allah? Tidak, nggak akan diterima oleh Allah. Dasarnya di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antara Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amal mereka pada hari kiamat, kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, nyumbang pondok, gak ada manfaat sama sekali. Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, gak ada manfaatnya sama sekali. Allah jadikan seperti fata morgana, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur.